Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhari Akbar. Akan apa, memaparkan tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda dengan eh, dengan, dengan fokus pada proses lahirnya Pancasila melalui sidang BPUPK pada tahun 1945. Topik ini tidak topik ini penting karena melalui proses lahirnya Pancasila kita bisa belajar bagaimana para pendiri bangsa membangun dasar negara dengan semangat persatuan dan toleransi. Nah, hmm. Proses lahirnya Pancasila melalui sidang BPUPK. Yang pertama, nanti kita akan menjelaskan tentang latar belakang, ada peristiwa penting, lalu nilai Pancasila yang tercermin, dan pelajaran untuk generasi muda. Latar belakang sidang PPUPK atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk oleh Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sidang sidang ini berlangsung dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Jakarta. Dalam sidang ini, para tokoh berdiskusi untuk menentukan dasar negara yang bisa menyatukan seluruh Indonesia yang sangat beragam, baik dari agama, suku maupun budaya. Ini adalah foto saat sidang BPUPK pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Jakarta. Lalu apa peristiwa penting dalam sidang BPUPK itu? Itu ada 3 tokoh yang berperan penting untuk mengusulkan dasar negara. Yang pertama ada Muhammad Yamin yang mengusulkan 5 asas kebangsaan. 5 asas yaitu perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Dan kedua ada Dr. Supomo dengan konsep negara integrasi. Dan yang ketiga yaitu ada Insinyur Soekarno yang pada tanggal 1 Juni menyampaikan pidato dengan mengusulkan Pancasila sebagai negara dan yang memperkenalkan Pancasila tersebut. Pidato inilah menjadi titik awal terbentuknya dasar negara kita. Dari peristiwa itu melihat yang ketiga adalah nilai Pancasila yang tercermin. Oh ini nilai Pancasila yang tercermin itu ada dari sila keempat itu musyawarat dan mufakat. Tampak dalam bagaimana para tokoh saling berdiskusi. Ini maksudnya nilai Pancasila yang tercermin pada sidang BPUPKI. Yaitu yang pertama tadi musyawarah dan mufakat pada sila keempat terlihat dari proses musyawarah dan mufakat. Musyawarah maksudnya pendapat dan pencarian titik temu antar tokoh. Yang ketiganya itu persatuan Indonesia, sila ketiga menjadi semangat utama agar bangsa tidak terpecah
oleh perbedaan. Yang ketiganya yaitu keadilan sosial, sila kelima, harapan agar kemerdekaan membawa kesejahteraan. Yang keempat, pelajaran untuk generasi muda, yaitu dari sejarah lahirnya Pancasila, kita sebagai generasi muda bisa belajar banyak hal yang kita ajari, yaitu mengutamakan dialog utama dan menghargai perbedaan pendapat. Yang kedua, menjaga semangat persatuan di tengah perbedaan zaman digital. Yang ketiga, meneladani semangat gotong royong dan nasionalisme para pendiri bangsa. Lalu relevansi saat ini yaitu generasi muda perlu menjaga agen perdamaian, menjaga toleransi, dan mengamalkan nilai Pancasila di media sosial maupun kehidupan nyatanya. Sebagai penutup, kita sebagai generasi muda bisa belajar banyak hal yang kita ajarkan, berbagai pendapat, menghargai perbedaan pendapat, untuk menjaga semangat persatuan dan untuk membangun bangsa. Dengan semangat gotong royong, nilai Pancasila tetap relevan di era digital, di mana kita perlu bijak bermedia sosial, menolak hoax, dan menyebarkan hal-hal positif. Mari kita renungkan kembali pesan Bung Karno, bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Pancasila bukan hanya dasar, bukan hanya lambang, bukan hanya dasar negara, tapi juga panduan moral dalam bersikap di kehidupan modern. Dalam memahami sejarah lahirnya Pancasila, kita diingatkan untuk menjaga persatuan dan menjunjung nilai kemanusiaan di tengah perubahan zaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.